Karena RUU kalau bicara pelarangan berarti kan ini stop. Iya. Tidak boleh Iya. namanya apapun yang namanya minuman beralkohol di Indonesia ini akan di stop, dilarang gitu ya. Iya. Nah kita, saya pribadi ya mungkin ya meminta ini untuk merubah ini ya, istilahnya itu ini menjadi pembatasan ataupun apa namanya ya, bukan menjadi pelarangan tapi. Jadi jangan alergi juga. Ini di samping kita ini ada wakil kita gitu di masyarakat. Kalaupun ada keluhan atau apa, sampaikan aja gitu. Pasti wakil kita legislasi itu menerima. Ya meskipun eksekusinya kita nggak tahu ya. Itu Pemirsa setia Gema Pos, kita sekarang sama anggota DPR RI Komisi 8 di Balik juga. Beliau dari Lampung 2. Ini dia Bung Komang Koheri. Apa kabar, Bung? Salam Pancasila. Oh iya, salam Pancasila sih ya. Jadi, pemirsa setia Gema Pos, kita akan ngobrol dengan Bung Komang Koheri ini terkait, karena di Balik, terkait rancangan undang-undang yang sempat panas dan sampai sekarang masih dikaji, ini belum selesai, yaitu yang kontroversial juga ya, kontroversial juga terkait RUU pelarangan minuman beralkohol. Nah ini masih dibahas terus ya, Bung ya, di Balik. Nah ini sebenarnya sekarang gimana sih perkembangannya, Bung, soal RUU ini di Balik? Ya izin ya, sesuai dengan tugas dan fungsi daripada anggota DPR RI, bahwa kita mempunyai 3 fungsi. Yang pertama adalah salah satunya tugasnya adalah Badan Anggaran tentang penganggaran. Yang kedua legislasi atau membuat undang-undang. Yang ketiga adalah kita pengawasan. Jadi di DPR itu juga ada badan-badan ya. Komisi kita ada sampai komisi 11. Dan juga ada badannya, salah satu yang mungkin dikenal masyarakat itu Badan Anggaran dan Badan Musyawarah, dan juga ada namanya Badan Legislasi gitu ya. Nah, sesuai dengan apa tadi Mas Riki katakan bahwa Badan Legislasi ini salah satunya adalah juga mendukung apa namanya memprogramkan RUU yang akan masuk prolegnas yang dihasilkan dalam forum paripurna. Tahun 2023 ini ada 39 rancangan undang-undang ya yang akan diprioritaskan. Nah, mengenai kita kembali lagi ya, karena sekarang lagi juga bicara banyak ya tentang juga minuman beralkohol ya, khususnya betul. Juga kalau di kita ini ada di Bali itu arak gitu ya. Jadi RUU tentang larangan minuman beralkohol. Jadi ada judulnya memang itu. Maka kenapa terjadi polemik? Kalau melihat ini kan dari judul juga dulu ya, judulnya kan. Sempat ganti-ganti juga. Ya. Enggak, ini RUU-nya tentang pelarangan minual gitu ya. Nah, maka ini kan itu menjadi kontroversi. Nah, bayangkan misalnya Indonesia ini yang dengan adat budaya ya Nusantaranya ya, dari Sabang sampai Merauke ya, bahwa kita mempunyai budaya yang berbeda ya. Ya, ini akan menjadi sebuah ibaratnya kalau perbincangan yang sangat menarik gitu ya oleh masyarakat, apakah menjadi pro dan kontra. RUU kalau bicara pelarangan berarti kan ini stop. Tidak boleh namanya apapun yang namanya minuman beralkohol di Indonesia ini akan di stop, dilarang gitu ya. Nah, bagaimana nasibnya ya, nasibnya petani-petani kita ya, istilah petani-petani, pengusaha-pengusaha daripada minuman-minuman lokal ini ya, seperti di Bali itu kan ada namanya arak ya, di NTT itu ada juga namanya itu, di Jawa pun ada namanya itu ya, apa yang namanya itu ya. Itu ini kan menjadi juga keresahan daripada
sebagian daripada masyarakat kita. Nah kita, saya pribadi ya mungkin ya meminta ini untuk merubah ini ya, istilahnya itu ini menjadi pembatasan ataupun apa namanya ya, bukan menjadi pelarangan tapi Berarti sampai sekarang ini di Balik RUU larangan minuman beralkohol itu sampai mana pembahasannya, Pak Komang? Kalau tadi Pak Komang masih ya memang sudah masuk di badan legislasi. Kemarin sempat beberapa kali juga mengundang daripada juga dari beberapa stakeholder ya, beberapa juga dari NTT, Oke. dari Bali, dari Jawa ya, yang beberapa juga kan kebiasaan kita di daerah-daerah tertentu kan menjadikan adat juga gitu. Dan ini tidak tertutup kemungkinan juga kan imbasnya bukan hanya undang-undang, ini kan juga pariwisata juga ini kan, karena kita tahu kan ketika nanti ada pelarangan ini kan, jangan sampai kita ini juga akan menghambat daripada pariwisata yang kita digalakkan juga oleh pemerintah gitu. Artinya sampai sekarang ini di Balik masih dalam proses pendiskusian ya. Bahkan tadi Bung Komang sempat sebut bahwa sebenarnya saya pribadi tadi mengusulkan untuk janganlah namanya larangan kan gitu. Artinya ini pun namanya masih bisa ya diganti? Masih bisa. Karena nanti terakhir kita itu kan kita kan mengambil keputusan dari praksi-praksi itu kan. Ya mungkin kita secara musyawarah mufakat dulu ya gitu. Kalaupun tidak ya juga kita mengambil secara ini. Dan itu kan akan diambil juga nanti pada saat nanti sudah diputuskan, ini masih panjang ini. Kita akan mengundang juga mungkin dari beberapa dari majelis ulama, mungkin ya dari Hindu, dari Kristen, Katolik, semua lah gitu ya. Karena kita ini menyangkut juga rancangan undang-undang juga agar ini juga berguna dan tidak juga merugikan daripada salah satu masyarakat kita. Kenapa tadi Bung Komang memutuskan untuk janganlah pakai kata larangan, tapi apa tadi usulannya pembatasan ya, pembatasan. Kenapa memutuskan untuk itu? Kalau menurut saya kan di masing-masing daerah itu kan berbeda-beda. Misalnya budaya-budaya ada di saudara-saudara kita di daerah Papua kan, itu kan memang minuman beralkohol itu kan menjadi sebuah kebiasaan juga. Kalau lagi ngumpul-ngumpul ada acara adat apa segala macam. Di daerah NTT, juga ya. Di daerah Bali itu juga kan kita terkenal itu sebenarnya arak kan. Di daerah Jawa pun ada kan, Jawa apalagi mungkin daerah-daerah tertentu di Sumatera itu ya, mungkin Sumatera mana ya, sebagian daripada Sumatera Utara ya, yang kebiasaannya gitu ya. Nah ini kan jangan sampai kita membuat sebuah undang-undang juga akan juga menyengsarakan ataupun mematikan daripada kreatif masyarakat ini. Nah misalnya kalau pembatasan itu kita setuju bagaimana misalnya daerah-daerah tertentu. Ya saudara kita di Nangro, Aceh Darussalam, ya memang daerah itu mempunyai untuk ini, ya mungkin kan bisa. Jadi ada daerah-daerah tertentu yang dilarang, yang daerah-daerah tertentu yang dibatasi itu kan maksudnya dibatasi kan. Nah, misalnya kawasan-kawasan misalnya yang boleh tidak boleh misalnya di tempat-tempat supermarket yang umum gitu, apa segala macam. Yang dalam artian tempat-tempat khusus juga. Dan itu saya kira akan juga sebagai ajang kita untuk memperkenalkan juga. Karena masing-masing daerah itu memang masing-masing bukan daerah lagi, bicara negara ini ya, karena kan kita tahu kan di Korea Selatan dengan sojunya kan, di Jepang juga ada ya, apa namanya, sake ya? Ya, sake. Ya, sake kan. Nah, Indonesia ini apa yang terkenal gitu kan? Ya, misalnya Bali dengan araknya kan gitu kan. Nah, ini dalam artian apa? Apakah itu bertentangan? Ya tentu tidak juga kan ini merupakan
sudah turun-temurun juga gitu. Jadi jangan sampai membuat sebuah undang-undang yang juga akan merugikan kita semua. Oke, sebelum tadi aku sebenarnya tertarik dengan ngomongin soal arak nih, yang memang kemarin di G20 sempat jadi souvenir kan, bisa terkenal untuk dunia. Cuman itu nanti dulu. Saya ingin ngulik soal yang di pembahasan dulu yang di DPR RI ini di Balik. Ada nggak di dalam fraksi-fraksi itu ada kelompok yang menolak, ada kelompok yang memang mendukung soal RUU Minol ini? Berapa persen ini komposisinya, Bung Komang? Ya, sudah pastilah kan. Beberapa fraksi-fraksi di antara kita itu ada yang menolak, ada yang mendukung juga. Dan itu adalah hal yang wajar kan gitu. Nah, beberapa khususnya dari fraksi PDI Perjuangan ini, kan kita ini masih panjang juga kan kajian ini kan. Karena kajian ini membutuhkan, karena ini kan sangat istilahnya itu membuat sebuah undang-undang yang memang bersentuhan dengan masyarakat juga kan gitu. Maka masih dikaji. Bisa jadi tidak akan dibatalkan penyusunan ini kan, atau memang kalau ini tidak ada manfaatnya gitu ya. Karena berapa kali itu ya waktu kemarin itu rencana RU tentang bencana alam itu kan juga diinikan. Nah ini bisa jadi itu. Tapi yang jelas kita ini sekarang ini semua dalam penyusunan RUU ini kita sekarang minta semua masukan juga dari berbagai pihak gitu. Apa istilahnya manfaat apa segala macam ini semua dengan kajian itu. Juga termasuk dari kesehatan segala macam. Jadi nantinya itu minuman beralkohol itu menjadi sebuah barang yang legal dan diatur gitu ya. Jangan sampai sekarang misalnya juga kalau tidak diatur kan repot juga ini Mas gitu ya. Di mana tempatnya, kapan ininya segala macam itu kan. Nanti kalau kita sudah punya rancangan undang-undang yang memang komprehensif, dia menjadi semua masukan segala macam berguna dan bermanfaat kan, itu bisa menjadi undang-undang yang bermanfaat bagi kemaslahatan orang banyak. Oke. Ya, tapi kemudian ketika pun nanti undang-undang ini ya kira-kira disahkan begitu. Atau kita kan disepakati gitu di awalnya. Kita kan ini negara yang menganut sebuah agama itu, Pak Komang Heri. Nanti bertentangan nggak itu sama nilai-nilai yang diajarkan dalam agama ketika ternyata undang-undang melegalkan itu, memperbolehkan peredaran minuman beralkohol. Ini kan yang salah satu menjadi polemik dan juga menjadi perdebatan di masyarakat kan. Soal kita itu punya agama, punya aturan, punya norma yang ketika kita menyentuh alkohol itu tidak diperbolehkan dalam beberapa aturan kan gitu. Nah, ketika aturan ini disahkan, berarti kan ini sebagai dua mata pisau nih sebenarnya. Nah itu gimana Pak Komang? Ya oleh karena itu kembali lagi kan Badan Legislasi kan juga mengundang daripada ulama-ulama juga dari tokoh-tokoh adat. Ya bukan kita juga ini kan menyangkut adat istiadat ini di bumi Nusantara ini kan. Jadi kita ini akan semua masukan ini. Nah nanti dari masukan-masukan itu maka itu akan diputuskan, dirapatkan, nanti baru akan dipelurkan di dalam forum paripurna. Nah, ini kan kita menyangkut nih ya, misalnya itu terjadi sekarang arak ini ya, khususnya di Bali nih ya, ya arak Bali nih kan, kalau dilarang, bagaimana sekarang kan akan menjadi polemik juga kan? Padahal kita dalam RUU ini kan kita ingin mengatur peredarannya segala macam gitu, Mas lagi. Jadi berarti pun tetap mempertimbangkan, terus kemudian kelompok-kelompok agama ini juga diundang untuk turut mengkaji. Sebagai pertimbangan juga ketika nanti ditetapkan atau tidaknya undang-undang ini. Menarik tadi Bung Komang ini orang Bali ya, keturunan Bali gitu, makanya kamunya arak-arak terus ya dari tadi kayaknya. Nah ini kita bahas arak deh Pak Komang. Kemarin itu di G20
souvenirnya adalah salah satunya arak Bali. Dan arak Bali sudah terkenal di apa namanya? Artinya sudah terkenal di mancanegara kan begitu sebagai produk lokalnya orang Bali dan daya tarik wisata ke Bali gitu. Kalaupun kemudian nanti undang-undang ini ditetapkan atau disahkan, ini kan pasti akan mempengaruhi di sana nih Pak Komang, terutama di Bali ya, terutama pariwisata tadi juga sempat disebutkan. Nah, pelaku pariwisata, terus kemudian daerah-daerah wisata yang hari ini dikembangkan oleh Indonesia ini pasti juga berpengaruh karena yang datang pasti wisatawan yang pengen enjoy, yang pengen minum. Nah ini mensiasatinya seperti apa nanti? Ya itu kembali lagi kepada nanti diatur dalam RUU itu. Artinya sebenarnya Pak Komang ini nggak sepakat kalau dilarang. Iya, kan dari awal kita bilang kalau pelarangan saya sendiri tidak sepakat. Karena kita menyangkut kita di seluruh Indonesia dengan budaya, adat, istiadat yang berbeda kan. Nah, oleh karena itu, ini mumpung RUU ini juga memang belum disahkan, misalnya ini kita minta juga kepada tokoh-tokoh agama ya, tokoh-tokoh juga adat segala macam ini, mari kita diskusi, berbicara untuk kita wilayah Indonesia ini juga kan, daerah-daerah ini kan, pemerintah daerah ya segala macam ini, yang memang untuk mendukung daerahnya itu juga berbicara gitu ya, ya kita berbicara tentang bagaimana ini, karena ini saya lihat ini, kalau kita salah melangkah ini tentang RUU pelarang minol ini kan akan ibaratnya itu saya bilang itu akan menjadi polemik juga. Polemik besar loh nanti, istilahnya polemik dalam berarti bukan kontroversi gitu, akan menyangkut juga ekonomi ya, sosial, istilahnya kebiasaan-kebiasaan kita gitu. Itu yang kita, makanya saya pribadi ya dan praksi itu juga mendukung untuk adakan adanya pembatasan itu. Pembatasan aja, jangan dilarang ya, gitu ya. Artinya memang boleh beredar, tapi di tempat-tempat tertentu dengan cara yang juga diatur, terus kemudian maksimal konsumsinya berapa, terus umurnya berapa gitu tuh emang harus diatur seperti itu. Ya, bukan tadi dalam artian akan melegalkan minuman beralkohol ini, tidak gitu. Itu yang kalau di dalam itu, maka nanti diatur apa ini diatur oleh masing-masing daerah gitu ya. Saya mengaturnya itu kembalikan lagi urusan daerah lah tentang ini kan, kita tidak sampai ngambil itu, ini belum sampai di situ gitu Mas. Oh berarti kemungkinan ada usulan untuk ketika tadi perubahan, maksudnya nggak dilarang tapi dibatasi, itu akan diserahkan ke daerah lagi soal pengaturan ini ya? Ya bisa jadi kalau misalnya nanti ini memang belum disepakati semua gitu, belum bisa ditingkatkan menjadi undang-undang gitu kan, ya ditunda dulu kan gitu kan, karena kan ini menyangkut juga akan menjadi polemik di masing-masing daerah juga gitu Mas, karena kan di wilayah kita, wilayah NKRI ini kan terdiri suku, ras dan agama juga yang heterogen ya istilahnya. Tapi ini kan belum ada yang ngatur nih soal undang-undang, maksudnya belum ditetapkan yang baru. Nah sampai saat ini ngebatasinya seperti apa Pak Komang? Kan sekarang masing-masing daerah itu sekarang itu ada peraturan menterinya itu. Termasuk Bali kan kemarin kalau saya dapat kabar menetapkan arak sebagai ada hari arak di Bali kan, ada hari arak, terus kemudian sebelumnya 2022 itu kan arak juga ditetapkan sebagai warisan budaya tak berbenda, warisan budaya tak berbenda ya, nanti tolong dikoreksi kalau saya salah. Nah ini hari arak ini Pak Komang, ada komentar nggak Pak Komang soal hari arak? Ya kembali lagi banyak di media sosial tentang yang menjadi judul tentang hari arak itu ya. Kalau saya pribadi mungkin kan kita tidak tahu maksud dan tujuan, pasti sudah ada kajian ya. Mungkin tokoh-tokoh masyarakat di Bali ini duduk satu meja kan gitu. Jadi mungkin satu sisi hari arak ini adalah
untuk bagaimana mengenalkan pariwisata di mata internasional. Ini mungkin ya, satu sisi ini budayanya mengatakan ini satu sisi budaya yang salah lah, karena ini kenapa budaya ini jadi kenapa nggak tempat-tempat lainnya, itu kalau saya tidak masuk di polemik sana. Oke. Tapi kalau saya melihat satu sisi sendiri bahwa sebenarnya ini juga bisa menjadi sebuah daya tarik di daerah-daerah kita ya gitu ya, karena daerah-daerah tarik itu kan kembali lagi diatur pengawasannya ya, karena kalau saya tahu tuh kan arak juga menyehatkan gitu ya, walaupun memang kalau banyak pun ya tidak boleh kan gitu. Sih, semuanya kalau berlebih ya pasti nggak boleh. Jangankan arak, air minum air minumnya kalau minum segalan ya tetap aja kembung sakit gitu. Oke, pemirsa setia Gama Pos, diskusi kita menarik sekali. Cuman kemudian sepertinya dalam kondisi hari ini memang perlu ada pengaturan. Tapi kemudian tidak juga melarang keseluruhan kan seperti itu Pak Komang. Ada kata terakhir Pak untuk menutup diskusi kita nih Pak Komang. Mungkin ya kita meminta masyarakat di seluruh Indonesia ya, bahwa di dalam penyusunan rancangan undang-undang apapun ya, semua yang masuk dalam prolegnas ataupun rancangan undang-undang ini peran aktif masyarakat gitu ya, karena dengan peran aktif masyarakat, tokoh-tokoh, akademisi semua ini akan tercipta undang-undang yang memang undang-undang yang bagus ya, yang bermanfaat, yang berguna juga, dan ini menjadi sebuah kesepakatan juga di antara masyarakat. Ini ada maslahatnya untuk kepentingan bangsa dan negara gitu. Dan jangan juga alergi gitu ya. Karena tugas anggota DPR RI ini kan memang diberikan hak untuk membuat sebuah legislasi atau membuat undang-undang. Karena undang-undang ini sendiri juga bukan kitab suci, jadi ketika nanti ini dirasa lain waktu sudah lain ininya, manfaatnya segala macam, ya masih bisa akan direvisi gitu. Iya, luar biasa sekali diskusi kita pemirsa setia Gama Pos. Jadi jangan alergi juga, ini di samping kita ini ada wakil kita gitu di masyarakat, kalaupun ada keluhan atau apa sampaikan aja gitu. Pasti wakil kita legislasi itu menerima ya, meskipun eksekusinya kita nggak tahu ya. Tapi soal diterimanya, aspirasinya pasti. Soal eksekusinya ya mudah-mudahan segera dieksekusi. Itu diskusi kita Pak Komang. Terima kasih sudah datang di Gama Pos. Ya, terima kasih. Terima kasih. Gimana? Tangan kanan apa kiri? Kanan apa kiri? Merdeka. Merdeka. Oke. Terima kasih. Sampai jumpa.